Baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat iman, Islam, ukhuwah, kesehatan, waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Sehingga hati dan pikiran kita merasa sangat ringan untuk bergabung dalam majelis pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Zaki, mahasiswa FKKMK UGM Angkatan 2019. Dan saya Isnain, mahasiswa FK Undip Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami selaku MC akan menemani dan memandu teman-teman sekalian dalam acara The Guest LDF Kalam dan kunjungan eksternal Avicenna pada siang hari ini, yang insya Allah diberkati oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang bertanya-tanya, ini kita siang ini mau ngapain sih? Acara apa sih ini? Nah, The Guest sendiri merupakan agenda kunjungan dari lembaga dakwah lain ke LDF Kalam. Dan kunjungan eksternal merupakan agenda kunjungan dan silaturahmi dari Avicenna FK Undip. Tujuan diadakannya acara pada siang hari ini adalah sebagai sarana untuk membangun ukhuwah antar lembaga dakwah, sarana untuk saling berbagi ilmu dalam mengelola sebuah organisasi, dan juga untuk memperluas wawasan terhadap konsep dan medan dakwah yang ada di LDF lainnya. Akan tetapi sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hingga sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan Ketua LDF Kalam. Acara yang keempat adalah sambutan Ketua LDF Avicenna. Yang kelima adalah sesi tanya jawab. Yang keenam adalah FGD atau Focus Group Discussion. Itu adalah istirahat beserta sholat asar. Dan yang kedelapan adalah sesi yang sangat mengasihkan, yaitu sesi games. Dan acara yang kesembilan adalah pemberian kenang-kenangan dan evaluasi. Dan sesi terakhir adalah dokumentasi, doa, serta penutupan. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan adab forum online. Yang pertama, marilah kita meluruskan niat menghadiri forum pada siang hari ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selama forum berlangsung, peserta yang tidak dipersilahkan berbicara diwajibkan untuk mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mute. Seluruh peserta wajib menyalakan video untuk menuansakan forum seperti kondisi luring. Yang keempat, peserta boleh tidak menyalakan video jika terdapat kendala jaringan, keterbatasan kuota, atau kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Kelima, peserta yang ingin meninggalkan forum wajib meminta izin kepada kepala departemen masing-masing melalui personal chat. Nah, untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera videonya, mungkin bisa nih langsung di-download virtual background yang sudah disediakan di grup Line dan bisa langsung dipasang dan dinyalakan kameranya ya teman-teman. Biar nuansa dari vibe bahwa kita melakukan kunjungan seperti pada masa-masa offline itu bisa kita rasakan. Untuk menghemat waktu,
Langsung saja kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tersebut, acara pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Tanpa berlama-lama, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tilawah. Sesi tilawah akan dibawakan oleh Kak Hasan. Kepada Kak Hasan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas, Kak. Oke. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kak Hasan yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita diberi ketenangan hati dan forum ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Subhanallah sekali ya tadi pembacaan tilawahnya surat Al-Hujurat ayat 13, di mana kita diciptakan bersuku-suku, tapi itu semua adalah untuk saling mengenal. Dari itu kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Mungkin bisa dimulai dari Ketua LDF Kalam dan Ketua LDF Visena pada sesi selanjutnya, karena sesi selanjutnya adalah sesi sambutan dan pemaparan visi misi serta proker atau program kerja lembaga dakwah oleh masing-masing ketua, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sehingga teman-teman yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, untuk sambutan dan pemaparan visi misi serta program kerja yang pertama, kepada Ketua LDF Kalam atau yang mewakili, kami persilahkan. Oke. Sebelumnya suara saya masuk dengan jelas, Mas MC? Masuk dengan jelas, Mas. Oke, terima kasih banyak. Ini Mas Zaki sama Mas siapa ini panggilannya? Mas Isnain. Mas Isnain, oke. Bentar ya, izin share screen dulu. Udah terlihat belum? Udah ya? Udah kan ya? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oke. Ya, kalau misalnya bagi teman-teman timekeeper ya, nanti ingetin ya kalau misalnya udah lebih dari jadwalnya randomnya. Lewat chat aja nggak apa, chat Zoom. Oke, bismillah, izin mulai lagi aja ya. Salam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Teman-teman dari... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, teman-teman. Ya, dijawab di dalam hati aja atau nggak usah di unmute nggak apa-apa. Nah,
Ya, selamat siang teman-teman semua dari Avicenna FK Undip, dan dari teman-teman LDF Kalam, FKKMK UGM yang semua saya sayangi, saya banggakan. Sebelumnya mungkin dari aku kenal dulu aja ya, sebelum aku nanti bakal banyak omong ke depan. Jadi perkenalkan, aku Amjad Ibatullah, biasa dipanggil Amjad. Ya, panggil aja Amjad. Asalnya bukan dari Jogja, tapi deket sama Jogja, dari Solo. Dan tapi sudah tinggal lama di Jogja. Terus di sini aku qadarullah-nya alhamdulillah wa innalillah sebagai ketua LDF Kalam FKKMK UGM periode 2021 atau 1442 Hijriah. Nah, di sini aku izin untuk memberikan beberapa sambutan ya, atau ucapan selamat datang ahlan wa sahlan kepada teman-teman Avicenna, teman-teman FK Undip ya, terutama semuanya udah mau hadir gitu ya, bisa hadir di The Guest ini, atau ya di sesi studi banding ya kalau teman-teman ya, studi banding ke LDF Kalam. Semoga teman-teman betah, semoga teman-teman tidak merasa canggung juga dengan hadir di LDF Kalam. Dan ya sekali lagi selamat datang, ahlan wa sahlan, semoga nyaman, semoga bisa selalu bahagia sampai nantinya, dan semoga bisa mendapatkan banyak pelajaran dari studi banding ini. Oke, aku izin lanjutkan aja karena waktunya tidak banyak. Sebenarnya pengen banyak ngobrol sih, tapi ya udah. Next ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke penjelasan terkait dengan LDF Kalam itu sendiri, maka saya mulai dulu. Mungkin ini suatu hal yang berbeda daripada LDF lainnya atau lembaga dakwah yang lainnya, maka ini harus saya garis bawahi di awal, sehingga biar tidak bias sejak awal atau sampai nanti ketika teman-teman akan mulai belajar dan saling sharing di antara LDF Kalam dengan LDF Avicenna. Nah, di sini di LDF kami atau LDF Kalam itu dibagi ada dua entitas yang berbeda. Yang satunya Kalam, yang satunya LDF Kalam. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya Kalam itu organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa muslim FKKMK UGM. Jadi teman-teman yang masuk ke FKKMK UGM dan beragama Islam itu otomatis menjadi anggota dari Kalam, anggota dari keluarga muslim Cendekia Medica. Entah dia daftar atau tidak, atau mungkin dia mengakui dirinya Kalam atau tidak, itu tidak penting, tapi memang secara otomatis atau secara legalitasnya teman-teman yang masuk ke dalam FKKMK, masuk ke dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM, itu yang beragama muslim langsung otomatis menjadi anggota dari Kalam atau keluarga muslim Cendekia Medica. Nah, mahasiswa muslim FKKMK UGM, benar, makasih Mas Faros. Nah, terus ada lembaga, ada satu entitas lagi teman-teman, yaitu LDF Kalam atau lembaga doa fakultasnya Kalam. Jadi organisasi ini itu yang mengurusi teman-teman Kalam tadi. Jadi semua mahasiswa muslim itu masuk ke Kalam. Nah, Kalam ini akan diurusi oleh pengurusnya. Nah, pengurusnya disebut dengan LDF Kalam. Nah, maka selanjutnya di sini kami, ya semua yang hadir di sini itu bertindak sebagai pengurusnya Kalam, bukan sebagai Kalam aja, tapi pengurusnya Kalam atau disebut sebagai LDF Kalam. Begitu. Next. Nah, kalau misalnya mau mengenal LDF Kalam itu kayak gimana, atau mau ngerti sebenarnya kerja dari LDF Kalam itu kayak gimana, kan ini niatnya kan ta'aruf ya teman-teman ya. Ini aku pakai bahasa non formal aja ya, nggak usah pakai formal banget. Ya kan, aku di sini aku mau jelasin kan ya kepada teman-teman semua bahwa kalau misalnya mau kenal LDF Kalam, kalau misalnya mau ngerti lembaga dakwah fakultas dari Kalam, dari FKKMK UGM, itu harus ngerti, harus paham tentang sistem organisasi. Nah, maka di sini aku mulai jelasin dulu di awal tentang sistem organisasi. Nah, sebenarnya sistem organisasi itu ya sebenarnya sistem. Nah, nanti mungkin akan penjelasannya lebih itu akan panjang. Intinya adalah sistem yang nanti membangun seluruh dari LDF Kalam. Nah, kalau misalnya sistem organisasi itu dibagi dua di LDF Kalam. Jadi ada pembukaan sistem organisasi sama perangkat sistem organisasi. Mungkin teman-teman akan familiar kalau misalnya pembukaan ini sama kayak halnya pembukaan UUD 1945 gitu ya. Jadi sebelum semua penjelasan terkait dengan LDF Kalam, maka ada pembukaannya dulu, ada apa ya namanya, kayak Al-Fatihah gitu ya, kayak ibunya dulu, ada ibu dari seluruh hal yang ada di setelahnya gitu ya. Maka pembukaan ini anggap saja sebagai ibunya sistem organisasi, sehingga nanti ketika membahas sistem organisasi yang lain itu akan merujuk atau bahkan tidak mungkin timpang tindih gitu dengan apa yang sudah ada di pembukaan. Jadi pembukaan sistem organisasi di sini
mengandung 4 hal. Nanti akan aku jelasin beberapa halnya. Di sini ada latar belakang, visi dakwah, konsep organisasi, dan penjelasan sistem organisasi secara umum yang tersusun dalam 12 bab. Nah, kalau penasaran 12 babnya itu apa aja, monggo nanti bisa menghubungi salah satu pengurus dari kami, PH terutama ya. Tapi kalau misalnya nggak penasaran ya udah. Karena panjang, maksudnya nanti harus ada kontak langsung aja sama teman-teman biar tahu gitu siapa yang minta dan gimana prosesnya. Nah, untuk pembukaan, lalu untuk perangkat sendiri ya penjelasan penggambaran atau penjabaran dari pembukaan yang itu akan lebih lengkap, lebih detail dan sebagainya. Maka ya ini bagian sistem organisasi yang mengandung isi sistem organisasi. Perangkat sistem organisasi ini terdiri dari atas berbagai perangkat. Nanti mungkin aku akan jelasin lebih jelasnya di belakang. Itu, maka kita mulai dari pembukaan dulu. Nah, di pembukaan ini ada visi dakwah dan konsep organisasi. Kita mulai dari pembukaan, teman-teman. Nah, di sini jelasin ulang nih, kalam ini maksudnya apa. Tapi di sini nggak jelasin tentang kalam itu apa, tapi dijelasin bahwa kalam itu berasaskan Islam, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah-nya Rasulullah SAW, ya jelas ya, nggak perlu dijelasin. Nah, tujuan dari kalam itu tuh ada 3 di sini, teman-teman, yaitu membentuk ukhuwah dan biaya Islamiyah. Nanti aku jelasin di visi dakwah aja, mewujudkan masyarakat madani dan membentuk intelektual atau cendekia muslim yang mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara kafah atau utuh. Oke, next dulu karena udah beberapa menit sendiri. Nah, LDF Kalam selanjutnya memiliki isi dakwah, teman-teman, yang selaras dengan tujuan kalam. Tadi kan kita kan udah tahu ya kalau misalnya tujuannya kalam kan ini ada 3 nih, dan itu visi dakwahnya sangatlah selaras, teman-teman, dengan tujuannya kalam. Maka emang LDF Kalam tadi kan mengurusi kalam. Nah, maka ya visi dakwahnya sesuai dengan tujuan dari kalam, yaitu LDF Kalam sebagai pusat dakwah Islam mahasiswa di FKKMK UGM yang mampu membentuk ukhuwah Islamiyah, mewujudkan masyarakat madani, dan membentuk intelektual atau cendekiawan muslim yang kafah. Jadi di sini ada beberapa poin, teman-teman, yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah pusat dakwah Islam mahasiswa di FKKMK UGM. Maka artinya, teman-teman, LDF Kalam ini berusaha semaksimal mungkin sebagai entitas atau organisasi tertinggi, organisasi yang paling bisa menyampaikan segala hal berbau dakwah Islam maupun kebaikan-kebaikan Islam yang nanti akan disebarkan ke teman-teman mahasiswa muslim di seluruh FKKMK. Begitu. Lalu selanjutnya setelah udah jadi pusat dakwah nih, maka tujuan setelah jadi pusat dakwah adalah mampu membentuk ukhuwah Islamiyah. Kita nggak perlu jelasin panjang-panjang lah ukhuwah Islamiyah, karena emang ukhuwah Islamiyah ini harusnya dimiliki. Itu pun usaha kita saling silaturahmi kayak gini kan, bahwa kita mengakui bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangatlah penting, dan ukhuwah Islamiyah itu tidak dilandaskan sebagai suku, bangsa, atau mungkin kota asal apa gitu kan, enggak. Tapi kita ukhuwah Islamiyah itu berdasarkan dengan akidah, berdasarkan dengan Islam. Asalkan kita yakin satu iman, satu akidah, kita menjadi sahabat, menjadi satu umat atau satu Islam gitu ya. Lalu selanjutnya ada mewujudkan masyarakat madani. Jadi mewujudkan masyarakat madani yang dimaksud ini adalah madani itu artinya, teman-teman, bahwa di suatu lingkungan tersebut, suatu wadah tersebut, itu langkah-langkah kebaikan sudah menjadi primadona gitu, menjadi suatu hal yang lumrah, menjadi suatu hal yang diimpi-impikan. Maka memang masyarakat madani ini suatu hal yang kami ingin bahwa ketika dalam menyampaikan kebaikan itu sudah menjunjung, sudah benar-benar vibes-nya terasa gitu di semua tempat, di semua ranah, semua lingkungan gitu. Jadi memang FKKMK ini ditujukan ke arah sana, bahwa seluruh dakwah-dakwah kita, seluruh ilmu-ilmu kebaikan kita itu disampaikan semuanya ke teman-teman FKKMK UGM. Lalu selanjutnya adalah membentuk intelektual atau cendekiawan muslim yang kafah. Nah, membentuk intelektual jelas kita sebagai mahasiswa kita harus berintelektual atau memiliki ilmu yang itu disadarkan dengan fakta-fakta yang baik atau mungkin dasar-dasar yang baik, sehingga kita sangatlah kuat gitu, sangat larat dengan istilah ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu kan ya. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu segera dilakukan amalnya, dan amal ilmiah berarti apapun yang kita lakukan itu sudah berdasarkan ilmu yang baik. Lalu tindakan muslim yang di-highlight adalah kafahnya, jelas bahwa kita emang ingin mewujudkan sebagai seorang muslim, kita harus mengikuti seluruh tuntunan yang telah dihadirkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pilih salah satu, tidak milah-milih atau tidak menghindari salah satu. Semuanya kita harus lakukan. Mungkin kita lanjut aja, ini terlalu lama. Nah, di sini tadi udah ada visi dakwah, teman-teman, yang sudah tertanam di pembukaan juga, dan setelah itu ada konsep organisasi dari LDF Kalam sendiri. Maka di sini ada 5 konsep organisasi, teman-teman. Yang pertama adalah lembaga kader, yang kedua lembaga dakwah, yang ketiga organisasi by system,
Yang keempat, LD berbasis kompetensi. Yang kelima, LD yang berteknologi. Yang pertama, lembaga kader. Teman-teman tahu bahwa seluruh lembaga dakwah sebenarnya, seluruh lembaga sebenarnya memang bergantung, memang memiliki ketergantungan dengan kondisi kader-kadernya. Memang memiliki memiliki hubungan yang erat dengan kader-kader yang ada. Ketika kadernya itu kurang baik atau ketika kadernya itu tidak mapan, maka nanti akan kurang baik juga berjalannya dari lembaga tersebut. Maka di sini kami tulis lembaga kader, bahwasanya kita harus benar-benar nih interest, benar-benar mengerti bagaimana kader itu bekerja dan bagaimana kita membina kader tersebut. Sehingga kader ini sebagai salah satu interest yang paling kita perhatikan. Dan kalau misalnya bicara kader, gak lepas dari bicara manusia. Maka di LDF Kalam sendiri itu sangatlah diusahakan sangat memperhatikan hal-hal yang berbau dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, atau mungkin bisa dibilang ya di kesehatan sendiri kan sudah sangatlah memperhatikan manusia. Dan kalau misalnya secara umumnya, secara general, itu adalah ya ilmu-ilmu psikologi dan sebagainya, gitu sangatlah diperhatikan. Lalu yang kedua adalah lembaga dakwah. Di sini menekankan bahwa apapun yang dilakukan oleh LDF Kalam itu berorientasi atau menuju atau berjuang untuk dakwah, untuk menyebarkan kebaikan Islam. Maka lembaga dakwah ini harus kami tulis di sini, sehingga apapun yang kita lakukan, meskipun itu tidak secara langsung berhubungan dengan ilmu-ilmu keislaman, tapi semuanya kita niatkan untuk dakwah, termasuk dengan DBS ini, termasuk dengan silaturahmi ini. Lalu yang ketiga, organisasi basis sistem. Bahwa tadi sudah dijelaskan banyak sistem yang ada di LDF Kalam, maka memang di sini yang dimaksud organisasi basis sistem adalah LDF Kalam berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membuat sistem yang stabil dan sustainable itu, sehingga ketika mungkin inputnya kurang baik atau kadernya kurang baik, itu bukanlah kadernya mempengaruhi secara keseluruhan LDF Kalam ya, tapi sistemnya atau proses yang ada di LDF Kalam itu sendiri yang membuat teman-teman itu menjadi lebih baik, dan LDF Kalam itu bisa bertahan secara baik dengan sistem yang ada. Lalu LDF kompetensi dan ada LD yang berteknologi, ini mungkin akan lain kali dijelasin ya, saya waktu tinggal dikit lagi. Tapi intinya yang sini berbasis kompetensi, kita sebagai seorang mahasiswa pasti juga harus maksimalkan kompetensi kita dan memiliki standar kompetensi masing-masing di LD. Lalu LD yang berteknologi adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu update, selalu up to date, selalu kekinian dengan apa-apa yang berhubungan dengan ya sarana kita dalam berdakwah. Maka LD yang berteknologi harus kita tuliskan di sini. Next. Lalu selanjutnya ada perangkat sistem organisasi. Di sini ada perangkat pokok dan perangkat turunan. Nah, ini mungkin nanti saya jelasin lebih dalam. Ini perangkat pokok di sini ada 7 poin, teman-teman. Ada ART, landasan gerak, manajemen dakwah, prinsip pribadi, kode etik, sejarah dasar, dan kata dasar. Kalau teman-teman penasaran, nanti mungkin bisa tanya. Ini ada 7 yang di sini bersifatnya baku, sehingga inilah sistem kami. Ada 7 yang sifatnya baku dan mengatur seluruh agenda yang ada di LDF Kalam. Lalu selanjutnya ada perangkat turunan, teman-teman. Jadi di sini ada 5 poin untuk perangkat turunan, ada platform organisasi, sistem kaderisasi lembaga, tata kelola organisasi, sistem struktur, dan program kerja lembaga. Ini banyak juga penjelasannya kalau satu-satu, tapi di sini bedanya dengan perangkat pokok tadi adalah perangkat turunan itu berubah di setiap periodenya, berubah di setiap waktunya, sehingga ini bersifatnya tidak baku. Nah, setelah selanjutnya kita udah membahas tentang pokok dan turunan, maka di sini saya akan jelaskan satu sistem yang memang mengaruhi periode ini, yaitu platform organisasi, dan ini punya misinya tersendiri di periode ini. Yaitu ada 6 misi, monggo bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan karena udah tinggal 3 menit, 2 menit. Nah, ini selanjutnya ada beberapa ranah gerak yang ada di LDF Kalam, yang di sini sebenarnya udah tertuang juga di salah satu sistem perangkat pokoknya LDF Kalam, yaitu landasan gerak. Nah, di sini di landasan gerak itu ada ranah gerak namanya. Ranah gerak di sini ada 15 poin, bisa dilihat teman-teman. Dan dari 15 poin ini terbentuklah berbagai struktur organisasi yang ada. Monggo bisa dilihat teman-teman. Di sini ada ketua, MBO dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terus ini ada lingkaran struktur organisasi, ada PI, ada PH, ada koor. Nah, di PI ini adalah artinya pengurus inti, PH itu pengurus harian, koor ya lingkaran koor. Nah, di sini bisa melihat orang-orang PI dan PH-nya. Mungkin next dulu aja ya. Ya, di sini ada sekitar 160 pengurus, alhamdulillah, tapi ada yang aktif dan ada yang pasif, dan 6 departemen, 9 bidang, dan 78 program kerja. Nah, ini monggo teman-teman akan mencoba sharing-sharing antar departemennya masing-masing dan saling mengetahui tentang programnya kerjanya masing-masing. Maka tanyakanlah sebanyak mungkin, pun juga diskusi sebanyak mungkin dengan waktu yang ada. Semoga bisa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan manfaat. Dan terakhir mungkin ini jargonnya kami dari LDF Kalam, yaitu menjadi sahabat dalam kebaikan. Itu saja dari saya. Ini udah
Nah, selanjutnya jangan lupa untuk follow LDF Alam UGM, IG-nya aja dulu mungkin ya. Mungkin yang lainnya bisa nyusul. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Beliau Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, abis ini aku mungkin mau share dokumen yang isinya program kerja. Monggo teman-teman kalau misalnya mau lihat, mau intip-intip boleh, dan mau ditanyakan nanti juga boleh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Kak. Tadi ada yang menarik nih pas awal. Sesama muslim itu bagaikan satu jasad, walaupun kita dari berbagai daerah, misal kita dari berbagai universitas, tapi ingatlah bahwa kita berada di satu naungan, satu Islam, dan satu iman. Terima kasih atas pemaparannya dari Ketua LDF Kalam. Selanjutnya adalah sambutan dan pemaparan visi misi dari Ketua LDF Avicenna FK Undip. Kepada Ketua LDF Avicenna atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, cek apakah suaranya sudah jelas? Terdengar jelas, Mas. Oke, siap. Bismillah. Untuk share screen-nya minta tolong saudara Rashid ya. Oke. Sip. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur teman-teman kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak banget ngasih kita nikmat ya. Mulai dari bangun tidur sampai saat ini kita masih bisa dikasih nikmat. Dan di antara sekian banyak nafas yang Allah ambil, dari sekian banyak denyut nadi yang Allah hentikan, dan sekian banyak nyawa yang Allah kuburkan kayak gitu. Dan kita saat ini masih diberi kesempatan ya, kesempatan yang sangat berharga untuk bersilaturahmi walaupun secara online, namun insya Allah tidak mengurangi keberkahannya. Dan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari FK KMK UGM, terutama dari LDF Kalam telah menyambut kami dengan baik. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan teman-teman Avicenna FK Undip yang telah hadir untuk meramaikan silaturahmi ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Mahardika Rafif Pratama, biasa dipanggil Rafif, dari angkatan 2018 jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang alhamdulillah secara struktural diamanahkan sebagai ketua atau mas'ul ya. Dan di sini saya tidak sendiri, Avicenna DNA 7 dibawakan oleh orang-orang hebat di sekitar saya, dan di sini saya hanya orang yang ya dititipkan sama Allah jabatan yang paling tinggi aja, tapi aslinya kita kerjanya bareng-bareng kayak gitu. Dan itu perkenalan singkat dari saya, dan saya ditemani oleh wakil satu yaitu Ifah Munifah, dan wakil dua Rashid yang sedang melakukan share screen. Dan di sini saya izin memaparkan sedikit perihal Avicenna ya teman-teman. Jadi Avicenna adalah lembaga dakwah fakultas yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi boleh dibilang Avicenna ini tuh yang saya riset kecil-kecilan ya. Kayak aneh sekaligus unik gitu. Jadi di Avicenna ini di FK Undip terutama ada 5 jurusan, mulai dari kedokteran umum, kedokteran gigi, keperawatan, ilmu gizi, dan juga farmasi. Dan dari situ terdapat sejarahnya masing-masing gitu, ada lembaganya masing-masing. Dan di sini Avicenna berfungsi dalam sejarahnya adalah Avicenna menaungi teman-teman yang ada di jurusan kayak gitu, dan kita menghilangkan sekat-sekat yang ada di dalam jurusan tersebut kayak gitu. Dan ya, dan secara lebih lanjut ya, mungkin kita bisa next dulu. Nah, jadi teman-teman, kenapa DNA 7? Karena Avicenna masuk ke tahun ke-7. Tahun ke-7 dan kita berdiri tahun 2014. Kenapa? Karena dulu FK Undip itu adanya di daerah Semarang Bawah. Dan ketika 2014 itu pindah ke Semarang Atas, di situ tumbuh berbagai macam jurusan, dan Avicenna itu salah satunya dibentuk saat itu kayak gitu. Dan kita sering berkembangnya waktu, kami berkembang, dan kami memiliki 5 lembaga dakwah jurusan yang ada di bawahnya kayak gitu. Ntar kalau penasaran kita bisa sharing. Ini adalah visinya sebagai pusat penyebaran virus kebaikan FK Undip yang madani kayak gitu intinya. Sebelumnya next Ocit sebelumnya
Jangan ke penyebaran dulu. Nah, FK Undip yang ber-DNA Islami menuju tenaga medis Robbani. Sama seperti kayak isinya kalam juga ada kata-kata Robbaninya, ada kalau kalam Madani ya, kalau kita Robbani, tapi kurang lebih sama lah intinya. Dan intinya di sini visi yang pengen kita tanamkan ke teman-teman FK Undip di tahun ini adalah di dalam kondisi pandemi kita nggak boleh lagi menyalahkan kondisi pandemi yang mana kita udah harusnya bisa beradaptasi kayak gitu. Dan di sini Afisena DNA 7 hadir sebagai wadah penyebaran virus kebaikan yang ber-DNA Islami menuju tenaga medis Robbani insya Allah. Dan ini berikut adalah penjabaran dari visinya, dari perkatanya. Bisa dilihat sendiri, insya Allah yang paling saya tekankan adalah dari DNA Islaminya ini. Kita tahu sendiri DNA adalah sebuah bagian terkecil ya dari sebuah sel kayak gitu, yang itu mengkode sebuah sebuah sifat-sifat kayak gitu. Dan di sini kami membangun sebuah DNA Islami yang mana menjadi sebuah nilai dasar yang dimiliki oleh teman-teman Afisena sehingga bisa menyebarkan kebaikan dengan seluas-luasnya kayak gitu. Next. Ya, ini adalah beberapa misi, ada 5 misi dan intinya adalah dari kelima misi ini kami mendasarkan pada sebuah masalah dan sebuah hasil yang kami riset di FK Undip, dan lahirlah 5 misi berikut yang dari awal menemukan sense of belonging dari pengurus fungsionaris LDF dan LDJ, lalu dari transmisi ilmu kesehatan dan kedokteran bernafaskan Islam, Quran hadis secara aplikatif dan mudah dipahami, lalu nomor 3 meningkatkan branding dan kolaborasi syiar kebaikan, yang keempat membangun sistem regenerasi penerus yang ideal dan seterusnya, dan yang 5 adalah membina hubungan harmonis dengan pihak eksternal. Nah, salah satunya dari implementasi misi nomor 5 adalah forum kita saat ini. Dan insya Allah kita di sini bakal banyak belajar, dan teman-teman yang pengen punya pertanyaan boleh banget nanti ditanyain gitu. Next. Oke, sip. Ini adalah nilai-nilai yang dibawa Afisena seperti yang saya sampaikan tadi. DNA, dekat, nyaman, dan amanah. Kenapa dekat? Karena kita harus, walaupun kita secara virtual, namun kita harus memiliki kedekatan dalam artian agar kita bisa nyaman, dan kenyamanan itu bisa didapatkan demi menjalankan sebuah amanah yang nantinya kita akan jalankan dari awal sampai ke akhir, yang mana bukan hal yang mudah ya sebuah amanah itu. Oleh karenanya dibutuhkan kedekatan dan kenyamanan, dan insya Allah salah satu bentuk mendekati dan menyamankan teman-teman adalah dengan bersilaturahmi dalam acara ini kayak gitu. Next. Ya, ini adalah salah satu budaya ya mungkin ini udah kewajiban seorang muslim sepertinya, tapi namun saya cukup menarik menyampaikan bahwa ya intinya kita selalu saling menyapa dalam doa, dan apapun itu yang terjadi. Jadi istilahnya memberikan apresiasi dan sebuah ya intinya rasa yang nyaman kayak gitu. Budaya-budaya ini dicantumkan demi mencapai kenyamanan tadi yang nantinya akan digunakan untuk teman-teman dalam berdakwah di Afisena kayak gitu. Ya, next. Nah, ini adalah filosofi logo dan tagline, bumikan virus kebaikan dan langitkan doa dan harapan. Dan ini adalah filosofi logonya, bisa dilihat sendiri ya, mungkin karena waktunya cukup singkat, bisa di next aja. Nah, ini adalah strukturnya. Ya, apakah Rashid mau menjelaskan atau bagaimana? Silakan, Rashid. Oke, Kak. Oke, di sini aku izin melanjutkan penjelasannya ya. Untuk struktur dari Afisena sendiri, di sini ada yang tertinggi dari Dewan Pembina, kemudian di bawahnya ada Mas'ul atau Ketua, kemudian di bawah Mas'ul ini ada 2 wakil ketua, ada wakil ketua 1, di mana itu membawahi langsung dari Departemen Anisa atau Keahwatan, dan ada wakil ketua 2 yang membawahi langsung dari Mas'ulah atau Ketua dari Lembaga Dakwah Jurusan. Kemudian kita juga punya 3 biro, ada Biro Pupmedinfo, Biro PPA, dan Biro Administrasi Keuangan, serta kita juga punya 6 departemen dari Departemen Anisa, Harmonika, Syiar, BPM-AIF, SKI, dan HPA. Mantap. Mungkin di sini ya, mungkin kita langsung lanjut ke tiap departemennya ya, Kak. Ya, saya next dulu. Ya. Yang LDJ mana? Udah belum, Sid? Ya, ini, Kak. Oke, jadi ini pertama di sini ada pengurus inti. Silakan. Ya.
Pengurus inti di sini tuh terdiri dari ketua atau mas'ul, kemudian wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan mas'ul-mas'ulah di tiap lembaga dakwah jurusan. Nah, di sini ada orang-orangnya ya. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum pengurus inti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, oke. Ya. Oke, ini untuk 5 LDJ atau lembaga dakwah jurusan yang ada di Avicenna atau di FK Undip. Ada di sini Rohis KU dari kedokteran, kemudian ada FIMKAGI dari kedokteran gigi, ada Averroes dari farmasi, kemudian ada Fosimik dari keperawatan, dan Ashifa Gizi dari ilmu gizi. Ya, itu ya. Kemudian kita next di sini kita langsung masuk untuk yang pertama untuk biro-biro Departemen Avicenna. Ya, di sini ada Biro Administrasi Keuangan. Halo, Assalamualaikum Administrasi Keuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Oke, aku izin jelasin ya, masuk dikit buat penjelasannya. Intinya kalau Biro Adko ini yang berhubungan dengan kesekretariatan dan kebendaharaan kayak gitu. Dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang paling kita banyak ribetin kayak gitu. Tapi insya Allah pahalanya cukup banyak juga karena banyak revisi, banyak edit-edit dan lain-lain kayak gitu. Ya, barokallah teman-teman Adko. Ini adalah salah satu prokernya, yaitu Sekolah Kesekretariatan LDF FK Undip. Lembaga dakwah FK Undip. Next. Oke, selanjutnya di sini ada BPMIF atau Badan Pengelola Mentoring Agama Islam Fakultas. Di sini mengurusi tentang mentoring mahasiswa. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum BPMIF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, sip. Ya, seperti biasa BPMIF mengurusi mentoring ya teman-teman. Jadi dari permentoringan ini adalah program-programnya mulai dari MU, bukan MU yang klub bola ya, tapi Mentoring United sampai ke lingkar BPMIFK. Oke, next Acit. Dipercepat lagi aja nih, 3 menit lagi katanya. Nah, ini selanjutnya ada Departemen Anissa. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Ya, intinya Anissa ngurusin kemuslimahan lah ya. Nanti besok besok tanggal 17 ada programnya First GMT, ngundang Teh Konit dan ngundang siapa? Kak Rohma Rizkyanti. Kalau mau join nanti bisa hubungi teman-teman Anissa. Oke, next. Oke, selanjutnya sini ada SKI atau Studi Kesehatan Islam. Halo, Assalamualaikum teman-teman SKI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, mantap. SKI, Studi Kesehatan Islam. Ini yang jadi andalan kita juga tahun ini. Dan bisa di next, salah satu program kerjanya ada namanya, salah satunya adalah Seminar Kesehatan dan Keislaman yang teman-teman bisa pantengin di IG Avicenna nanti. Next. Oke, next di sini dari Biro Pupmedinfo. Halo, Assalamualaikum Pupmedinfo. Waalaikumsalam. Mantap. MC-nya nih Pupmedinfo nih. Ya, nggak usah dijelasin lagi ya, Pupmedinfo intinya ya jadi salah satu yang paling kerja juga di LDF kita gitu. Oke, next. Oke, next ini ada Biro PPA atau Penelitian dan Pengembangan Avicenna. Halo, Assalamualaikum Biro PPA. Waalaikumsalam. Mantap. Oke, terima kasih. Ini ya, intinya PPA mengurusi internal ya teman-teman, meneliti dan mengembangkan internal kita, mulai dari kedekatan dan sampai dekat dan kenyamanannya kayak gitu. Next. Oke, next ini ada Syiar. Assalamualaikum Departemen Syiar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ya, Syiar nih intinya dari awal kajian sampai konten-konten yang ada di Instagram. Nah, ini Syiar punya. Nanti kalau lebih kepo, bisa dikepoin IG Avicenna. Next. Oke, selanjutnya adalah HPA atau Hubungan dan Pengabdian Avicenna. Assalamualaikum Departemen HPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mah nggak usah dijelasin ya, yang ngurusin student eksternal ini ya. Oke, barakallah teman-teman HPA. Next.
Oke, selanjutnya ini ada harmonika atau harmonisasi dan kaderisasi. Oke, assalamualaikum teman-teman harmonika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, intinya yang mengurusi perkaderan ya, programnya dari TR1 sampai ujung tuh itu cukup banyak ya. Minta doanya aja semoga lancar gitu dalam bentuk kader-kader yang insya Allah bakal lebih baik dari sebelumnya. Next. Ya, udah habis ya. Oke, kayaknya pas nih waktunya. Oke, di akhir ini mungkin saya izin menutup dengan sebuah jargon ya, teman-teman Avicenna bisa melakukan seperti yang sudah di briefing. Ya, seperti biasa ya. Oke. 1, 2, 3. Avicenna DNA 7. Dekat teman. Avicenna DNA 7 The Kind The Mix. Bumi kan virus kebaikan, melainkan doa dan harapan. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman Kalam dan Avicenna. Kalau misalnya ada, oh ya, ini salah satu ini ketinggalan, ya minta doanya aja karena kita di dalam kondisi pandemi juga dan mungkin beberapa dari kita ada yang positif atau mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah baik itu saudara dan keluarganya. Jadi kita juga di akhir ini kita kirimkan doa untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin lagi dikasih musibah. Berdoa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ini kurang update, ini belum diupdate. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mardika Rafif dan Kak Oid atas pemaparan dan pengenalan dari masing-masing departemen atau biro di LDF Avicenna. Selanjutnya adalah ada sesi tanya jawab. Setelah dari pemaparan visi dan misi dari masing-masing ketua LDF dan maupun dari LDF Avicenna maupun LDF Kalam, maka selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan akan kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Jika teman-teman yang berhalangan atau terkendala untuk menyalakan mikrofon atau mungkin sinyal yang kurang stabil, teman-teman dapat menuliskan pertanyaan dengan fitur Zoom dan akan kami bacakan. Wah, gimana nih? Ada yang mau nanya enggak tuh? Atau sudah adakah yang menghubungi lewat chat Zoom? Coba kita lihat. Chat Zoom belum ada. Yang mau kepoin punya Kalam atau Avicenna, yo silahkan. Pencet raise hand-nya atau bisa diketik di kolom chat. Jangan malu-malu kok. Ketua LDF-nya sepertinya nggak galak kok. Humble. Mas Amjad kok galak? Nggak mungkin lah Mas Amjad galak. Wah, gimana tadi? Sudah ada yang reset belum nih? Wah, itu sudah ada yang reset Mas Isnail. Baik, kepada Kak Maisha dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan untuk bertanya. Oke, halo, assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak ya? Terdengar Kak? Dengar. Oke, izin bertanya ya. Perkenalkan sebelumnya, aku Meisha Nuraini dari Biro PPA. Aku izin bertanya nih sama LDF Kalam. Kan tadi udah dijelasin juga ya terkait
ada pengurus aktif dan pasif di LDF Kalam ini. Nah, aku pengen tahu dong penggolongan pengurus aktif dan pasif ini kayak gimana, terus bedanya pengurus aktif dan pasif itu kayak gimana, terus buat anggota-anggota yang pasif ini ada nggak sih intervensi-intervensi yang diberikan sama LDF Kalam buat bikin si anggotanya jadi aktif lagi. Oke, dari aku sekian, terima kasih. Oke, itu nanti langsung dijawab atau di compile dulu aja? Kita tampung dulu aja, Mas. Okay. Oke, selanjutnya kepada penanya kedua. Kamu persilahkan. Cek apakah terdengar suaranya? Terdengar, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Raka dari Avicenna. Izin bertanya kepada teman-teman dari LDF Kalam UGM. Tadi mungkin sudah sempat dijelaskan juga ya, bahwasanya ada dua macam entitas dalam FKKMK UGM di susunan muslimnya, yaitu ada LDF Kalam dan Kalam itu sendiri, yang mana isinya adalah keluarga muslimnya. Nah, di sini LDF Kalam itu memposisikan dirinya sebagai pengurus dari Kalam atau pengurus dari keluarga muslim, atau di Kalam tersebut ada strukturisasi sendiri. Dalam hal ini apakah dari Kalam atau keluarga muslim itu ada susunan semacam ada strukturnya sendiri seperti itu, sehingga dua hal ini berdiri sendiri, ataukah Kalam ini ya sebagai binaan dari LDF Kalam saja seperti itu, dan apakah ada proker khusus yang menaungi Kalam atau keluarga muslim cendikia keluarga yaitu Kalam ya. Apakah itu ya, apakah sudah jelas pertanyaannya ya? Ya, semoga jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raka. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, izin membacakan dari kolom chat Zoom. Assalamualaikum, izin tanya mengenai dinamika berorganisasi LDF Kalam UGM, meliputi bagaimana hubungannya dengan kampus, kendalanya bagaimana? Jazakumullah khair. Mungkin 3 pertanyaan dulu itu Mas Amjad. Monggo, silahkan. Iya, sebelumnya saya sangat berterima kasih. Aku aja deh. Aku sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah mau nanya dan udah mau kepo ya terkait dengan LDF Kalam. Nah, mungkin 3 pertanyaan ini memang tidak akan bisa dijawab secara sederhana ya, sepertinya. Pasti akan panjang dan akan lama. Tapi aku mau tanya dulu, ini berapa menit ya untuk jawab pertanyaannya? Ada sekitar 7-10 menit, Mas. 7-10 menit, oke. Oke, tadi yang pertama dari Mbak Maisha ya, benar ya. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana perbedaan antara pengurus aktif dan pengurus pasif, dan apakah ada perlakuan khusus gitu ya ke pengurus pasif sehingga bisa menjadi pengurus aktif. Oke, mungkin nanti sebenarnya ini pertanyaan yang nanti akan mudah untuk dijawab oleh Mas Mbak PSDM ya, KD PSDM. Mas, di sini ada Mas Gibran dan Mbak Syalfa selaku kepala departemennya. Nah, tapi di sini aku izin menyampaikan terlebih dahulu, izin menjawab terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan tersebut. Mungkin nanti dari Mas Mbak di sini, Mas Mbak Adepnya bisa jawab ya. Nah, untuk pengurus aktif dan pengurus pasif ini sebenarnya mulai ditanyakan atau bisa diadakan itu terkhusus, ini pengurus pasif dulu aja deh, biar mudah. Itu pengurus pasif itu cuma bisa diadakan di staf yang tahun kedua. Jadi tahun pertama itu semuanya dianggap sebagai pengurus aktif. Nah, untuk mulai tahun kedua, ketika mungkin teman-teman udah ada fokusan akademisi lain atau seperti apa, nah itu baru diadakan adanya pengurus pasif. Nah, mungkin izin menjelaskan terlebih dahulu bedanya pengurus aktif dan pengurus pasif. Pengurus pasif, mungkin aku izin membacakan ya yang ada di sistem kami. Jadi di kami itu ada namanya sistem kaderisasi. Nah, di sana itu tercantum di perangkat pokok yang tadi sudah saya jelaskan, perangkat pokok dari sistem organisasi kami, atau ya yang tadi sudah aku jelasin ya semuanya. Nah, pengurus aktif itu pengurus yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengurus seutuhnya sesuai dengan ADART pastinya, dan berlaku bagi seluruh pengurus tahun pertama dan ketiga, serta sebagian pengurus tahun kedua. Jadi, untuk tahun pertama dan tahun ketiga itu pasti menjadi pengurus aktif. Nah, untuk tahun kedua itu bisa memilih antara pengurus aktif atau pengurus pasif. Karena tadi keadaannya di FKKMK
biasanya ketika mulai tahun kedua itu sudah menjabat sebagai pengurus harian atau mungkin pengurus organisasi lain, atau mungkin di tempat kami dinamakan dengan badan semi otonom gitu ya. Nah, di tempat kami sendiri memang ketika tahun kedua itu sudah sibuk di banyak tempat, sehingga kalau misalnya di LDF Kalam ada teman-teman yang sebenarnya masih ingin di LDF Kalam tapi kurang bisa kontribusi banyak di LDF Kalam, maka diberikanlah jalan pengurus pasif. Nah, pengurus pasif di sini mungkin saya izin jelaskan selanjutnya, yaitu pengurus yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengurus sesuai ADART dengan beberapa penyesuaian. Di antaranya tetap wajib hadir di fasilitas seperti di sini kami menuliskan di departemen, kegiatan departemen itu juga kalau bisa aktif, terus agenda kaderisasi, tapi tidak wajib berkontribusi di agenda yang lainnya, seperti semacamnya di setiap departemen ada proker, ada mungkin rapat kerja juga, mungkin juga ada kumpul pengurus. Nah, itu tidak wajib untuk menghadiri, karena tadi sudah bilang di awal bahwa itu termasuk penyesuaiannya pengurus pasif, dan status ini sekali lagi hanya berlaku untuk tahun kedua. Nah, jika ditanya kira-kira kapan ditanyakan mau jadi aktif atau pasif, itu ketika perpindahan antara tahun pertama dan tahun kedua, ketika pengurusan yang lama ke pengurusan yang baru, otomatis karena teman-teman yang sudah tahun kedua ditanyakan satu-satu, yang tidak jadi PH pastinya ya, yang tidak jadi Wakadep juga. Nah, maka staf kan kalau di tempat kami itu ada tingkatan dulu. Oh ya, sebelumnya aku harusnya jelasin ya. Ada jabatan yang ada. Nah, kalau misalnya mulai dari departemen itu ada kepala departemen, ada wakil kepala departemen, ada staf. Nah, kalau misalnya jadi kepala departemen dan wakil kepala departemen itu pasti bukan staf. Nah, yang staf itu ada aktif dan pasif. Begitu teman-teman. Terus ya untuk pemilihan staf aktif dan staf pasif itu ditanyakannya tadi ketika peralihan periode ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasa lebih nyaman jadi staf pasif, oh jelas diperbolehkan, karena kami sangatlah mencoba sebisa mungkin untuk teman-teman ini tidak keluar dari LDF Kalam atau mungkin benar-benar terpisah dengan LDF Kalam, sehingga kami menyediakan wadah untuk teman-teman yang sebenarnya tidak bisa banyak kontribusi di LDF Kalam tapi tetap bisa nih ikut dengan agenda-agenda LDF Kalam, semacam tadi kayak beberapa agenda kaderisasi. Maksud agenda kaderisasi sini semacam kayak latihan kepemimpinan atau training-training yang lainnya. Terus mungkin juga kajian-kajian dan sebagainya yang terkhusus untuk LDF Kalam. Maka memang ini ini adalah satu fasilitas bagi teman-teman yang mungkin aktif di tempat lain tapi bisa tetap bisa ikut agenda-agenda internal LDF Kalam. Begitu. Mungkin tanggapannya nanti ya selanjutnya biar waktunya nggak habis. Selanjutnya tentang LDF Kalam dan Kalam itu sendiri, apakah ada sebuah struktur yang ada di Kalam atau sebenarnya tidak. Nah, untuk Kalam sendiri sebenarnya tidak ada strukturnya, teman-teman. Jadi Kalam di sini itu memang hanya sebuah wadah, hanya sebuah organisasi yang mengumpulkan semua orang yang mahasiswa muslim tadi. Dan yang ada strukturnya itu LDF Kalam sebagai yang mengurusinya. Sehingga sampai sekarang ya sebenarnya untuk sistemnya bisa jadi berubah-berubah, tapi dari kami di periode ini itu belum ada sama sekali struktur di Kalam, adanya di LDF Kalam sebagai pengurusnya. Begitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang terjawab bisa disampaikan. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga coba diulangi Mas Zaki. Untuk pertanyaan ketiga mengenai dinamika berorganisasi meliputi bagaimana hubungannya dengan kampus dan kendalanya seperti apa. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya sebelumnya. Untuk dinamika sendiri pasti banyak ya. Kalau bicara dinamika di organisasi, kita tidak bisa pungkiri pasti terjadi dan pasti banyak tipe-tipenya, banyak jenis-jenisnya dan sebagainya. Karena emang manusia pasti juga memiliki masalah dan memiliki kekurangannya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya berbicara langsung spesifik kepada kampus, insya Allah sampai sekarang tidak ada masalah atau tidak ada kendala sama sekali hubungan dengan kampus. Atau mungkin kalau di bagian kami di LDF Kalam sendiri seringnya berbicara dengan ya fakultas gitu ya, fakultas atau pihak dosen yang menjadi pembina bagi kami atau pihak dosen yang mengurusi kemahasiswaan. Nah, sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali dengan kami, dengan LDF Kalam, dan baik-baik saja. Bahkan sering untuk bekerja sama, sering untuk berkoordinasi dalam melaksanakan berbagai prokernya. Mungkin proker terdekat, salah satu contohnya adalah Kolbu, Kurban Kalam Melahirkan Kebersamaan Umat, itu salah satu proker umum atau prokerum di tempat kami disebutnya, itu sudah kerjasama dengan pihak fakultas untuk menghimpun dana untuk kurban, dan juga nanti mungkin kerjasama dalam penyaluran daging-daging kurbannya. Begitu. Kalau untuk dengan kampus atau dengan pihak fakultas aman, atau mungkin kalau antar lembaga juga alhamdulillah silaturahminya sangatlah baik, dan bahkan di antar
di antara lembaga-lembaga keagamaan juga kami sangatlah baik juga hubungannya, dan justru akrab juga antara ketua-ketua kerohanian yang lain di fakultas kami. Begitu, mungkin ya, maaf kalau kurang menjawab, tapi kalau dijawab tanya dinamika itu akan sangat banyak dan mungkin cukup panjang ya. Begitu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Amjad atas jawaban-jawabannya. Mungkin dari teman-teman Kalam dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya juga tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa banyak bertanyanya di dalam fokus group discussion masing-masing. Dan untuk Mas Raka dan Mas Afan, mungkin nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut lagi, nanti bisa dilakukan di dalam fokus group discussion bersama. Oke, langsung saja kita mau ngapain nih habis ini, Isnain? Nah, habis ini sebentar, ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak ta'arufan. Nah, kita akan ta'arufan lebih dekat nih melalui sesi yang namanya FGD atau Focus Group Discussion yang akan dilaksanakan di breakout room dari masing-masing departemen atau biro yang bersesuaian. Untuk itu jangan lupa untuk merenem nama sesuai dengan ketentuan, dan kemudian teman-teman dan kakak-kakak dapat memasuki breakout room yang sesuai dengan biro atau departemennya. Pada panitia untuk menyiapkan breakout room-nya. Dan mengingatkan kepada teman-teman, nanti ada satu moderator dalam fokus group discussion. Nanti jangan lupa untuk meminta teman-temannya kembali ke main room terlebih dahulu sebelum memasuki sesi istirahat sholat asar. Nah, untuk fokus group discussion-nya nanti berlangsung sampai sholat asar gitu teman-teman. Sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah itu kita akan istirahat sholat asar terlebih dahulu. Tapi sebelum istirahat sholat asar, diharapkan teman-teman dapat kembali ke main room terlebih dahulu. Monggo silahkan bisa langsung join breakout room masing-masing. Sudah diberikan breakout room-nya.